Oke, selamat datang and welcome to di strategi Facebook FSB mengubah hidup dengan internet. Oke, yang paling menarik sebenarnya mungkin pelajaran pertama ini ya mengenai mindset dari seorang entrepreneur karena kita akan berbicara mengenai uang dulu, right? Oke, now mari kita jump langsung ke materinya. Oke, mindset dari seorang entrepreneur. Banyak orang yang bilang adalah dalam membangun bisnis Anda harus kita itu berbicara mengenai uang gitu ya. Karena untuk membangun bisnis kita butuh uang dan ketika bisnis kita lancar kita akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Emang benar gitu loh, tapi apakah it's all about the money? Percayakah Anda? Ya kalau di sisi lain, dilihat dari sisi lain, dilihat dari perspektif lain, ya memang it's all about the money gitu. Ya percayakah Anda? Tapi pertanyaannya adalah percayakah Anda gitu ya. Oke, sebenarnya orang-orang sukses tidak mengejar uang, mereka mengejar impian mereka untuk hidup yang lebih baik. Uang bagi mereka adalah leverage, daya ungkit yang membuat mereka mampu untuk membeli apa yang mereka mau, seperti misalnya membuat keluarga mereka bahagia, membeli mobil, beli rumah, beli villa, beli hotel, beli department store dan segala macamnya ya. Oke, ya. Uh, Kemudian kalau kalau saya tanya Anda mau pilih yang mana nih? Menjadi the poor or the rich, menjadi orang yang miskin atau menjadi orang yang kaya? Yang mana Anda mau pilih? Saya akan sampaikan sebuah cerita sebelum saya lanjut. Oke, saya hidup di keluarga, di budaya yang menyatakan bahwa rich is evil and poor is angel. Orang-orang kaya itu kebanyakan adalah orang-orang jahat dan orang-orang miskin itu kebanyakan adalah orang sang malaikat gitu loh. Oke, tapi sebenarnya ini kurang tepat karena di setiap aspek kehidupan orang kaya ada yang baik, ada yang jahat, orang miskin begitu juga ada yang baik, ada juga yang jahat. Ya, ada juga yang bilang saya juga tumbuh di keluarga yang mengatakan bahwa orang kaya itu umumnya hidupnya tidak tenang. Enggak juga, banyak orang-orang kaya yang hidupnya membantu orang lain dan melakukan apa yang mereka mau. Sebenarnya orang yang sudah punya banyak uang, orang kaya tapi hidupnya tidak tenang dan bahagia adalah orang yang tidak mampu memanfaatkan uangnya. Sibuk di kantor karena terlalu banyak tugas, namun sebenarnya orang tersebut bisa bayar orang lain untuk melakukan pekerjaan yang menyibukkannya tersebut. Sekalian kan bantu orang gitu. Bayar orang untuk melakukan pekerjaan kita yang menyibukkan kita gitu kan. Ya tapi karena mereka belum paham mengenai konsep dari entrepreneurship, jadi akhirnya mereka sibuk dengan kerjaannya sendiri. They serve themselves gitu ya. Oke, kemudian ada lagi yang mengatakan kepada saya dulu adalah orang kaya itu sombong. Ya kalau Anda lihat yang sombong gitu, banyak juga orang kaya tapi luar biasa baiknya. Tahukah Anda dua orang ini, Warren Buffett dan Bill Gates, salah satu ya mereka adalah salah satu dari salah dua atau bagaimana ya, terserah bagaimana cara mereka adalah dua orang terkaya di dunia. Warren Buffett and Bill Gates dan 11 biliuner lainnya, biliuner US dollar ya, bukan biliuner Indonesia, miliarder US dollar, menolong lebih dari 1 juta orang, nggak tahu berapa dari ya, terserah cari aja di internet. Pokoknya jutaan orang mereka telah tolong dan mereka telah mengeluarkan uang sebanyak 24 miliar dolar untuk menolong orang-orang di seluruh dunia, terutama di Afrika, karena di Afrika tingkat kemiskinan sangat tinggi ya. Oke, pertanyaannya sudah berapa banyakkah orang yang Anda tolong? Paling tidak hari ini. Come on, can you answer the questions? Oke, now konsep yang sebenarnya yang saya mau ajarkan di sini adalah orang kaya itu lebih suka menolong. Why? Mereka pasti ada yang menjawab, karena punya banyak duit ya. Mereka pasti lebih suka menolong gitu, enak hidupnya gitu kan. Udah punya banyak duit, makanya mereka suka menolong gitu. Tapi sebenarnya prinsip dari kenapa orang kaya lebih suka menolong dikarenakan dari konsep dari bisnis tersebut, konsep dari entrepreneurship. Dan inilah mungkin yang belum pernah diajarkan kepada Anda dari ya baik itu keluarga, guru dan segala macamnya di sekolah, di perkuliahan dan segala macamnya ya. Oke, inilah konsepnya. Oke, bisnis membangun sebuah usaha, membangun sebuah bisnis adalah memang cara tercepat untuk menjadi kaya. Tapi sebelum Anda menjadi kaya, Anda harus sukses dulu. Banyak orang yang bilang kalau Anda kaya, Anda sukses. Tapi sebenarnya sebaliknya, Kak. Kekayaan itu adalah hasil dari kesuksesan. Sementara
untuk berhasil, untuk sukses, Anda membutuhkan value yang Anda berikan kepada orang lain. Success is about how much value you can give to other people, to as many people as you can. Sukses dalam bisnis adalah berapa banyak service yang Anda bisa berikan kepada orang-orang banyak. Kalau high quality service Anda, value Anda di sini bagus, oke, Anda punya high quality service dan Anda service sebanyak mungkin, pasti dipastikan Anda sukses dan uang akan mengikuti Anda. Dari uang ini, inilah prinsipnya. Success is doing what you want, when you want, where you want, with whom you want, as much as you want. Kesuksesan adalah melakukan apapun yang Anda mau, kapanpun Anda mau, dimanapun Anda mau, dengan siapapun Anda mau, sebanyak mungkin yang Anda mau. Oke? Sekali lagi. Sukses dalam bisnis adalah beberapa banyak servis yang Anda berikan kepada orang-orang, sehingga jika Anda mendapatkan uang, itu adalah kesuksesan, itu adalah hasil dari kesuksesan, karena sukses is doing what you want, when you want, where you want, with whom you want, as much as you want. Oke, sukses itu adalah melakukan apa yang Anda mau, kapan Anda mau, di mana Anda mau, dengan siapapun Anda mau, sebanyak mungkin yang Anda mau. Alright? Oke, orang-orang kaya seperti tadi saya bilang ya. Oke, kenapa orang kaya lebih suka menolong? Karena mereka sudah mengetahui arti menolong dulu sebelum menjadi kaya. Kenapa? Karena they understand this statement, you must give before you take. Anda harus memberi dulu sebelum menerima. Saya pikir di seluruh agama, di seluruh agama kita diajarkan seperti ini. Anda harus bersedekah dulu sebelum Anda mengambil sesuatu. You must give before you take. Jadi harus banyak-banyak kasih uang ke orang miskin di jalan gitu ya, bukan seperti itu juga. Seperti tadi ini konsepnya yang sudah saya bilang. Oke, sukses dalam bisnis adalah beberapa banyak service yang Anda berikan kepada orang-orang. Anda menolong orang lain melalui value yang Anda berikan, sehingga ketika Anda menservis banyak orang, Anda sukses, money will follow you. Get the point? Oke, makanya mereka lebih suka menolong karena kenapa? Lihat nih, oke. Di majalah Newsweek mereka telah memberikan 24 miliar dolar. Kenapa? Ya kalau saya pikir dari interpretasi tersendiri saya, mereka memberikan uang karena mereka sudah tahu konsep dari menolong. Setelah mereka mendapatkan uang, mereka menservis banyak orang, mereka dapat uang, oke, mereka memberikan balik uang yang telah mereka dapatkan dari apa yang telah value yang mereka telah berikan kepada orang lain. Oke. Jadi istilahnya lebih gampang menolong karena mereka sudah merasakan bagaimana menolong orang banyak. Oke. Get it? Dan sekarang pertanyaannya berapa banyakkah yang Anda sudah berikan? Atau tambahkan di sini hari ini, berapa banyak yang sudah Anda berikan hari ini? Berapa banyak value yang Anda sudah berikan hari ini? Oke, dan sebelum saya mengakhiri pelajaran pertama ini, saya akan memberikan satu fakta yang menarik yang sudah umum sebenarnya. Oke, faktanya adalah 1% orang-orang di dunia ini menguasai 90 perputaran uang. Dan yang terakhir adalah yang saya mau sampaikan, bagaimana sih caranya mendapatkan uang jika memang uang yang Anda cari. Oke, tapi ingat lagi, sebelum Anda mendapatkan uang, Anda harus sukses dulu, dan sukses itu tergantung dari seberapa banyak value yang Anda berikan. Oke? Yang pertama, serve the masses and live with the serve the classes and live with the masses, or serve the masses and live with the classes. Layani orang kaya dan hidup seperti banyak orang pada umumnya, layani bos Anda dan hidup seperti orang banyak pada umumnya, atau layani sebanyak orang yang Anda mungkin dengan value, dengan service yang Anda berikan, dan hidup seperti orang kaya. Karena you serve the people. Anda telah menservis orang banyak. Jadi sebenarnya mindset dari seorang entrepreneur itu adalah value. It is all about the value. Thank you, and that's it for the first lesson.